Orang itu kan sistem demokrasi, semua ulama-ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Pedomannya apa? Muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, Apakah Pak Islah, ini kita tahan dulu, Pak ingin Islah. membentuk negara dalam negara? Ini jadi kalau di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi, ganti sistem demokrasi. Khalifah palsu terbongkar di podcast Ngegas di TV Ngeles, dihajar habis-habisan oleh Gus Islah Bahrawi. Zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kesepakatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat beserta orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah kita sikat bersama-sama. Sombong amat. Kalau di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi, maka ketuhanan yang Maha Esa, kata orang Islam, Qul Huwallahu Ahad, kata orang Kristen, Trinitas, kata orang Buddha, Wong. Tuh. Merdeka semua, kan enak tuh. Jadi mereka bersatu tuh sadar dengan keyakinannya. Jangan melanggar kitab, beda kamu orang Buddha. Jangan melanggar kitab Injil kamu, orang Kristen. Kamu orang Islam, jangan melanggar kitab Islam kamu itu orang Islam. Kita semua merdeka, alangkah hebatnya tuh. Bukan sekedar toleransi apa, konyol amat. Dan itu kelihatan kebodohan orang dengan sistem itu. Tapi dengan sistem khilafah itu orang jadi cerdas, jadi merdeka, dia memaklumi orang mau ke neraka. Allah aja boleh kok. Lakum dinukum wali, kalau mau ke neraka ya silakan, kan enggak apa-apa. Kita enggak rugi ini karena kita kasihan, kita aja dia kepada Islam, beriman, enggak mau, silakan saja. Sementara di sini kita punya kepemimpinan yang sah, punya pemerintahan yang sah, sudah dipilih oleh rakyat, dan ini semua berdasarkan Pancasila. Dan apa yang ada di Indonesia hari ini sudah merupakan khilafah untuk Indonesia. Ini adalah kesepakatan bersama seperti kesepakatannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang mengatakan bahwa satu negara itu adalah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini kan menjadi satu pertanyaan yang paling mendasar dan misterius gitu loh. Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Kristen juga bilang orang Islam itu ke neraka. Ya enggak apa-apa mendapat dia, tapi kita taat sama Islam karena kita orang Islam. Kita bilang orang Kristen ke neraka, enggak apa-apa juga, enggak usah marah orang Kristen, tapi dia taat sama kitab Kristennya karena dianggap itu ke surganya dia. Ya, merdeka kita, enak. Jadi tidak ada anti-anti, tidak ada. Allah aja enggak anti kok. Cuma diancam saja orang beriman ke surga, orang enggak beriman neraka. Ancam, tapi bebas. Kok kita tidak bebaskan orang, harus kita mengimbanginya toleransi, itu omongan konyol dari ujung pangkalnya. Salah. Nah inilah khilafah. Maka karena pendapat kebanyakan ulama yang sudah mengambil kesimpulan, wah harus pada wilayah, harus ada, itulah yang buat hancur Islam. Akhirnya bersatunya tidak bisa. Kita tahan dulu, Pak Islah. Membentuk negara dalam negara. Ini tidak anti NKRI ya, Pak Abdul? Loh, justru untuk menjaga NKRI kan, Madinah dulu, coba diingat sejarah. Madinah dulu itu ada piagamnya. Di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada juga orang Yahudi, orang munafik, orang kafir, banyak juga. Tapi orang Rasulullah dan sahabat buat perjanjian bersama, kalau ada serangan yang akan merusak Madinah ini, kita serang bersama-sama. Itu mereka sepakat, namanya Piagam Madinah. Baik, sudah ditangkap. Iya, Pak Abdul. Baik. Intinya adalah Anda menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak anti NKRI. Tanggapan Anda, Mas Islah Bahrawi? Ya, memang pola semua organisasi yang sifatnya
pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Terpaksa dia ngarang sendiri persatunya. Padahal kata Nabi, setelah aku ini tidak ada Nabi, yang ada khalifah. Datanya jelas. Indah sekali sistem khilafah itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau beliau kekuasaan dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu, sistem khilafah itu. Bagus kok. Tapi orang belum sependapat karena belum dapat hidayah. Ya sudah, kalau soal kita tidak paksa, terserah dia. Tapi kita nyampaikannya sudah benar. Kita tidak paksa orang mau beribadah, silakan. Tidak mau, tidak apa-apa. Merdeka kok. Itu sistem khilafah itu. Ini enggak merupakan sistem demokrasi. Semua ulama-ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Islah Bahrawi mengatakan, organisasi yang sifatnya terpisah sehingga segregatif seperti itu didapatin Muslim ini. Memang polanya seperti itu. Semua pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila. Terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar, ujar Islah Bahrawi. Apabila pihak harus mendaulat dirinya sebagai khilafah, sementara misalnya di sini usia kita punya kepemimpinan. Ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Orang-orang Islam, Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan. Kemudian kebebasan dalam beragamanya, ujar Islah Bahrawi melanjutkan. Ulama yang Islam dan pemimpin organisasi lainnya bersama-sama Muslim. Kalau ada serangan dari luar, kita bela Indonesia ini mati-matian secara bersama. Seperti zaman Madinah, zaman Rasulullah. Tapi sekarang penafsiran semacam untuk justru membela tanah air. Baik, berarti soal konflik ini seperti apa, Pak? Maka warga Muslim itu yang Muslim dan Muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air kan begitu. Zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kesepakatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat beserta orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah, kita sikat bersama-sama. Di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi. Maka ketuhanan yang Maha Esa, kata orang Islam, Qul Huwallahu Ahad, kata orang Kristen, Trinitas, kata orang Buddha, Wombolhung. Tuh, merdeka semua, kan enak tuh. Jadi mereka bersatu tuh sadar dengan keyakinannya. Jangan melanggar kitab beda kamu orang Buddha, jangan melanggar kitab Injil kamu hai orang Kristen, kamu orang Islam jangan melanggar kitab Islam kamu itu orang Islam. Kita semua merdeka, alangkah hebatnya tuh. Bukan sekedar toleransi apa, konyol amat. Dan itu kelihatan kebodohan orang dan sistem itu. Tapi dalam sistem apa itu orang jadi cerdas, jadi merdeka, dia memaklumi orang mau ke neraka, Allah aja boleh kok. Lakum dinukum waliy, kalau mau ke neraka silahkan, kan enggak apa-apa. Kita tidak rugi ini karena kita kasihan, kita aja dia kepada Islam, beriman enggak mau, silahkan saja. Sementara di sini kita punya kepemimpinan yang sah, punya pemerintahan yang sah, sudah dipilih oleh rakyat, dan ini semua berdasarkan Pancasila. Dan apa yang ada di Indonesia hari ini sudah merupakan Khilafatul Indonesia. Ini adalah kesepakatan bersama seperti kesepakatannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang mengatakan bahwa satu negara itu adalah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini kan menjadi satu pertanyaan yang paling mendasar dan misterius gitu loh.
Ini yang kemudian memang takiah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar.